Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Urbaningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat hewan. Adalah organisme eukariotik multiseluler yang membentuk kerajaan biologi animalia. Dengan sedikit pengecualian, hewan mengkonsumsi bahan organik, menghirup oksigen, dan dapat bergerak, bereproduksi secara seksual, dan tumbuh dari bola sel yang berongga blastula selama perkembangan embrio. Mengklasifikasikan jenis hewan. Berdasarkan klasifikasinya, hewan atau binatang ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Di antaranya adalah vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, atau invertebrata yang merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Pada dasarnya, klasifikasi hewan yang menjadi vertebrata dan invertebrata ini merupakan klasifikasi berdasarkan struktur tubuh hewan atau binatang. 1. Hewan vertebrata. Vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Hewan-hewan yang tergolong dalam vertebrata dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yakni ikan, Pisces, yaitu hewan yang hidup di dalam air, bernafas dengan insang, dengan alat gerak berupa sirip dan berkembang biak dengan cara bertelur. Amfibi, atau dengan kata lain amfibia, yaitu hewan yang dapat hidup di dua alam, darat dan air, berdarah dingin, tidak dapat mengatur suhu badan sendiri, dan bernafas dengan paru-paru. Contoh hewan amfibi seperti katak, salamander, dan kadal air. Reptil adalah hewan melata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Contoh hewan reptil adalah buaya, kadal, dan ular. Burung, atau dengan kata lain aves, yaitu hewan yang bisa terbagi. Hewan aves atau burung ini memiliki bulu yang menutupi tubuhnya dengan alat gerak berupa kaki dan sayap. Meskipun aves sering disebut sebagai hewan yang bisa terbang, ada beberapa jenis hewan yang tergolong dalam aves tetapi tidak bisa terbang seperti ayam, bebek, angsa, dan kalkun. Hewan menyusui mamalia, yaitu hewan yang memiliki kelenjar susu betina yang berfungsi untuk menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Hewan mamalia umumnya adalah hewan yang berdarah panas dan bereproduksi secara kawin. Hewan menyusui atau mamalia ini ada yang hidup di darat dan ada juga hidup di air. Contoh hewan mamalia yang hidup di darat seperti sapi, domba, monyet, rusa, kuda, dan gajah. 2. Di sini juga ada hewan invertebrata, yaitu ada filum protozoa, yaitu hewan yang bersel satu yang hidup di dalam air. Bentuk tubuh protozoa sangat kecil, yaitu berkisar antara 10-50, tetapi ada juga yang memiliki bentuk tubuh hingga 1 mm. Sumber makanan protozoa adalah tumbuhan. Berdasarkan alat geraknya, protozoa terbagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas Rhizopoda, dengan kata lain berkaki semu, kelas Flagellata, berbulu cambuk, kelas Ciliata, berambut getah, dan kelas Sporozoa, berspora. Filum Porifera atau hewan berpori yaitu hewan air yang hidup di laut dengan bentuk tubuh seperti tumbuhan atau tabung berpori yang melekat pada suatu dasar laut dan dapat berpindah tempat dengan bebas. Sumber makanan Porifera adalah bakteri dan plankton. Filum Porifera terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Chorchorea, kelas Hexatinellida, dan kelas Demospangia. Filum Cnidaria, yaitu hewan yang memiliki sel penyengat yang dinamai kinidosit yang digunakan untuk menangkap mangsa dan membela diri. Cnidara dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu Anthozoa, anemo laut, koral, pena laut, Scyphozoa, ubur-ubur, Cubozoa, ubur-ubur kotak, dan Hydrozoa. Filium Cnidari kebanyakan terdapat di lingkungan laut. Filum Cnidaria terkadang dikategorikan sebagai filum Coletarata karena merupakan hewan berongga yang hidup dengan ini. Filum Ctenophora, yaitu hewan yang memiliki lubang-lubang kecil atau pori-pori di hampir seluruh tubuhnya. Pori tersebut dapat menimbulkan racun yang digunakan untuk melumpuhkan pemangsa atau musuhnya. Meskipun bentuknya seperti ubur-ubur, tetapi filum Coelenterata tidak memiliki sel penyemangat kinidosit seperti pada Filum Cnidaria. Di sini juga ada bagian-bagian utama hewan. Yang pertama ada paruh, kedua mata, ketiga sayap, keempat ekor, kelima kaki, keenam badan. Yang terakhir ada manfaat hewan bagi manusia.
1. Sebagai penghasil bahan pangan. Salah satu manfaat hewan bagi manusia adalah sebagai salah satu penghasil bahan pangan. Manusia harus makan untuk bertahan hidup. Salah satu bahan pangan tersebut adalah diperoleh dari hewan. Yang kedua, ada sebagai penghasil bahan sandang. Pakaian atau sandang merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia. Sebagian bahan sandang yang dipakai oleh manusia berasal dari hewan. Bahkan kebanyakan pakaian yang berasal dari bahan baku hewan akan memiliki harga yang relatif mahal dibandingkan dengan bahan baku pakaian yang berasal dari tumbuhan. Yang ketiga, ada sebagai bahan untuk obat-obatan. Salah satunya adalah mengkonsumsi obat agar penyakitnya bisa sembuh. Salah satu bahan baku yang digunakan untuk membuat obat-obatan adalah hewan. Yang keempat, ada untuk diambil tenaganya. Manusia sering memanfaatkan hewan untuk diambil tenaganya. Dalam hal ini, hewan sering dianggap sebagai bahan pekerja. Tenaga hewan sering dimanfaatkan untuk meringankan kerja yang dilakukan oleh manusia, contohnya seperti kuda, sapi. Sekian video yang dapat saya sampaikan tentang hewan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.